Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Daan Farid Ahmadini, D3 Farmasi kelompok A, mau menjelaskan tentang pengertian formulasi, tujuan praformulasi, dan pertimbangan umum praformulasi. Yang mana pengertian praformulasi yaitu praformulasi terdiri dari kata pre yang artinya sebelum dan formulasi yang artinya perumusan atau penyimpanan. Di bidang formulasi yang artinya di bidang farmasi, praformulasi dapat diartikan sebagai langkah awal yang akan dilakukan ketika membuat formula suatu obat. Jadi sebelum membuat formulasi itu ada praformulasi. Praformulasi adalah tahap awal dalam rangkaian proses pembuatan sediaan farmasi yang berpusat pada sifat-sifat fisik kimia zat aktif di mana dapat mempengaruhi penampilan obat dan perkembangan suatu bentuk sediaan farmasi. Praformulasi meliputi pengkajian tentang karakteristik atau sifat-sifat dari bahan obat dan bahan tambahan obat yang akan diformulasikan. Untuk tujuan praformulasi, dibuatnya praformulasi itu yang bertujuan untuk menggambarkan proses optimasi suatu obat melalui penentuan atau definisi sifat-sifat fisik dan kimia yang dianggap penting dalam menyusun formulasi sediaan yang stabil, efektif dan aman. Jadi sebelumnya itu dilakukan praformulasi dahulu untuk mengetahui obat ini bagaimana, nanti kalau di obat ini penambahannya apa, penambahan zat pelarutnya apa, zat pengikatnya apa, ya seperti itu, agar mengetahui nanti kestabilannya, efektifnya sediaan dan amannya sediaan itu bisa terjamin. Data praformulasi akan sangat membantu dalam memberikan arah yang lebih sesuai untuk membuat suatu rencana bentuk sediaan agar sediaan itu sesuai dalam perencanaan pembuatan formulasi nantinya. Untuk pertimbangan umum formulasi, sebelum membuat formulasi sediaan obat, beberapa hal yang harus dipertimbangkan yaitu yang pertama yaitu bentuk sediaan yang akan dibuat. Bentuknya apa? Kan bentuknya nanti tablet, jadi bentuknya tablet harus ditentukan dulu dari praformulasi ini. Terus yang kedua yaitu bahannya, bahan tambahannya obat yang akan digunakan. Bahan tambahan yang digunakan dalam formulasi harus kompatibel dalam dapat tercampurkan dengan bahan obat utama, zat aktif, dan bahan tambahan yang lain. Jadi sebelumnya nanti disiapkan obat-obatnya apa. Kalau zat aktifnya ini cocoknya sama yang mana, pelarutnya apa, zat pengikatnya apa, agar kompetitif, agar bisa menjadi sediaan yang baik. Yang ketiga yaitu kenyamanan saat penggunaan. Jadi penggunaannya nanti dibuat sediaan apa, praformulasi sediaan apa, mau dibuat seperti apa, ya dipertimbangkan dulu. Yang keempat yaitu kestabilan sediaan obat juga harus diperhatikan. Khasiat obat ya seperti. Dan selanjutnya yaitu sifat-sifat yang perlu diperhatikan dalam praformulasi, yaitu yang pertama yang harus dipertimbangkan yaitu stabilitas sifat kimia. Stabilitas kimia yaitu menyangkut bentuk larutan dan keadaan padat, pengaruh pH dalam pengembangan produk. Yang kedua yaitu kelarutan atau solubilitas, yaitu menyangkut obat yang diberikan secara oral harus larut dalam cairan saluran pencernaan. Yang ketiga, kecepatan disolusi untuk memprediksi absorpsi dan sifat fisikokimia. Yang selanjutnya yang keempat yaitu konstanta disosiasi, yaitu menyangkut proses transfer melalui sel membran untuk meneliti stabilitas dan solubilitas obat dalam larutan. Yang kelima, koefisien partisi, yaitu menyangkut indikasi inpolibitas obat untuk meneliti sifat biologi dan kecepatan serta jumlah absorpsi obat di saluran cerna. Yang selanjutnya kristalinitas, menyangkut
kebiasaan kristal, di mana mendeskripsikan penampilan luar kristal dan struktur internal. Mungkin ini yang bisa saya jelaskan mengenai praformulasi. Apabila ada kesalahan saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.